Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,10% ke angka 6.554. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang hari ini bergerak turun setelah disetujui stock splitnya. Dan beberapa saham yang hari ini masih bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Rabu dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Akra. Akra hari ini turun 4% lebih ke harga 4.220. Penurunan ini membuat Akra masih gagal naik menembus resisten di harga 4.400. Bisa kita lihat dari bulan November sampai saat ini Akra berusaha untuk naik di atas harga 4.400 selalu gagal break. Karena itu trennya masih sideways. Dan saat ini berada dekat dengan support di EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 4.210. Padahal semalam baru keluar berita bahwa Akra telah disetujui untuk stock split. Jadi bisa kita baca sekilas. Kemarin baru RUPS luar biasa disetujui bahwa Akra bisa stock split. Dan untuk rencana stock splitnya efektif pada Januari 2022. Tapi untuk tanggal pastinya belum diumumkan. Jadi setelah ada keluar berita ini, hari ini Akra bergerak turun kembali. Tapi secara tren sebenarnya masih bagus karena masih kuat bertahan di atas garis EMA 50. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, penurunan 4% lebih ini disertai distribusi. Dan asing 2 hari terakhir bisa kita lihat sudah mulai keluar dari saham ini. Setelah sebelumnya bisa kita lihat asing terus masuk melakukan akumulasi. Jadi memang sudah harus hati-hati. Walaupun secara grafik bagus, tapi saat ini sudah turun mengetes garis EMA 50 plus sudah mulai ada distribusi. Jadi ada potensi saya lihat Akra untuk turun di bawah garis EMA 50 dan lanjut turun menuju support berikutnya saat ini berada di sekitar harga 4.000. Sedangkan untuk support EMA 150 saat ini di sekitar harga 3.900. Jadi karena sudah mulai ada distribusi, Akra ada potensi untuk break dari garis EMA 50 dan lanjut turun ke harga 4.000 ini. Apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya menurut saya tunggu di sekitar harga 4.000 apabila garis EMA 50 terlewati. Selama dia masih bertahan di atas garis EMA 50 tapi gagal break dari harga 4.400, Akra juga trennya masih akan sideways dan pergerakannya akan di situ-situ saja. Jadi memang saya lihat potensinya lebih besar untuk turun dulu di bawah garis EMA 50. Apalagi asing yang sebelumnya masuk melakukan akumulasi dan membuat harga Akra bergerak naik, saat ini sudah mulai melakukan take profit. Jadi sudah harus hati-hati. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Antam. Antam hari ini naik 1% lebih ke harga 2.260. Tapi bisa kita lihat walaupun hari ini bergerak naik, secara tren Antam saat ini sudah mulai bergerak downtrend kembali. Karena sudah turun kembali di bawah garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 sekitar harga 2.340, garis EMA 150 di sekitar harga 2.320. Sedangkan untuk support terdekat sebenarnya di harga 2.200. Tapi dalam 2 bulan terakhir ini bisa kita lihat Antam selalu rebound saat menyentuh harga 2.220. Tapi untuk support yang memang lebih kuat di harga 2.200. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary, kenaikan hari ini memang ada akumulasi. Tapi asing masih terus distribusi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, Antam saya lihat memang masih ada potensi untuk tetap bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Jadi memang masih ada potensi untuk turun mengetes harga 2.200 dan rebound menuju resisten yang saat ini di harga 2.300 sampai garis EMA 150. Peluang untuk break dari garis EMA 150 dan EMA 50 seperti masih sangat kecil karena belum ada akumulasi dan belum ada sentimen positif pada saham ini. Jadi secara tren saya lihat masih akan sideways dengan range harga 2.200 sampai 2.300. Jadi untuk saat ini apabila teman-teman mau entry, sebaiknya hanya trading jangka pendek atau swing trade. Jadi sebaiknya tunggu di sekitar daerah support. Apabila berhasil rebound, entry,
take profit apabila terlihat masih gagal break dari resistennya. Apalagi jika kita lihat garis EMA 50 juga pelan-pelan sudah mulai mengarah ke bawah. Apabila ini berpotongan dengan garis EMA 150, Antam trennya akan lebih jelek lagi dalam beberapa minggu ke depan. Jadi harus hati-hati. Berikutnya saya akan coba menganalisa saham TINS. TINS hari ini naik 1% lebih ke harga 1.500. Dan bisa kita lihat di grafik, walaupun naik juga, TINS secara tren juga masih bergerak downtrend. Jadi pergerakannya hampir mirip dengan saham Antam tadi. Untuk support bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 1.450. Sedangkan untuk resisten saat ini di harga 1.535. Dan untuk resisten EMA 150 di sekitar harga 1.560. Dan untuk garis EMA 50 di sekitar harga 1.565. Jadi mirip dengan Antam, saat ini juga masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi secara tren jangka menengah juga saat ini TINS kurang bagus. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat, ini kebalikan dari Antam. Untuk TINS hari ini ada distribusi, sedangkan asing 1 minggu terakhir ini terus masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat TINS masih ada potensi untuk lanjut naik mengetes resisten di harga 1.535 minggu ini. Tapi ingat, walaupun ada akumulasi hari ini, akumulasi asing masih tidak terlalu besar, sehingga belum ada kekuatan yang besar untuk bisa break dari garis EMA 50 dan 150. Dan untuk TINS pun saat ini belum ada sentimen positif. Jadi hati-hati, walaupun ada kenaikan, walaupun ada potensi rebound, bisa saja rebound ini hanya rebound sementara. Jadi memang masih ada potensi untuk turun saat menyentuh atau mengetes resisten di EMA 50 dan 150 ini. Jadi saat ini juga apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar daerah support, pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat dalam 1 minggu ke depan TINS masih gagal naik melewati resistennya. Saham terakhir yang saya analisa adalah saham INTP. INTP hari ini masih naik hampir 2% ke harga 11.650. Dan bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat INTP masih kuat bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Dan secara tren saat ini masih bergerak sideways karena masih gagal naik menembus resisten di harga 12.000. Jadi sebelumnya bisa kita lihat berhasil rebound dari harga 10.500, naik di atas garis EMA 50 dan 150, tapi saat menyentuh harga 12.000, INTP gagal break, turun kembali mengetes garis EMA 50 dan 150, saat ini masih bisa bertahan. Karena secara tren dia masih bagus. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Jadi apabila kita bandingkan dengan teman dia yaitu SMGR saat ini bergerak sangat downtrend. Walaupun hari ini masih bertahan di atas support di harga 7.425. Jadi memang tapi secara tren SMGR tidak sebagus INTP. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari ini pun masih ada akumulasi. Dan asing 2 hari terakhir kembali masuk melakukan akumulasi. Setelah tanggal 17 kemarin melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat INTP juga masih ada potensi untuk bergerak sideways minggu ini. Dan naik mencoba mengetes resisten harga 12.000. Jadi ingat selama harga 12.000 ini masih gagal ditembus, INTP masih ada potensi untuk balik kembali turun mengetes garis EMA 50 ini. Jadi ingat walaupun masih bisa bertahan di atas garis EMA 150 bukan berarti INTP bisa lanjut rebound dan break resistennya saat ini. Karena memang akumulasi juga tidak besar dan potensi untuk break sepertinya masih sangat kecil. Jadi saya lihat masih ada potensi untuk sideways untuk INTP. Jadi apabila teman-teman ingin hold, sebenarnya masih bisa hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150 nih. Tapi ingat apabila garis EMA 150 terlewati dalam 1 minggu ini, INTP juga bisa ikut temannya yaitu SMGR untuk bergerak downtrend. Jadi harus hati-hati apabila ternyata garis EMA 150 gagal menahan penurunan dari saham ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.